Salam sejahtera dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini ada demonstrasi kasih Allah kepada manusia. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Injil Yohanes 15 ayat yang ke-13 yang demikian bunyinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagian yang pertama, demonstrasi utama kasih Allah itu pada manusia itu apa? 1. Pengorbanan Yesus Kristus. Ini adalah puncak daripada kasih Tuhan Allah, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal satu-satunya ke dunia untuk mengampuni dan menebus dosa-dosa manusia. Dijelaskan dalam Roma pasal 5 ayat 8. Yang kedua, pemberian hidup yang kekal. Melalui iman kepada Tuhan Yesus, manusia yang percaya diberikan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kemudian hal yang utama yang ketiga, pemeliharaan dan rancangan yang baik dan tepat dari Allah untuk pemeliharaan hidup manusia, sehingga hidup manusia tidak tergantung pada kekuatannya sendiri, tetapi tergantung pada pemeliharaan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Yang keempat, pengampunan kepada manusia diharap menjadi teladan bagi sesama manusia. Efesus 4:32. Demonstrasi yang kelima, karya Roh Kudus adalah kasih Tuhan yang aktif. Dia mengasihi manusia lebih dulu. Jadi aktif dia lebih dahulu mengasihi manusia daripada hikmat manusia. 1 Korintus 2 ayat 4-5. Sekarang saudaraku yang dikasihi, bagian yang kedua, bagaimana ini dipraktekkan orang percaya dalam hidup sehari-hari. Ya, demonstrasi kasih Allah bagaimana dipraktekkan manusia. 1. Mengasihi tanpa syarat, seperti kasih Tuhan Allah kepada manusia. Kita nyatakan kepada sesama. Roma 5 ayat 8. Praktek yang kedua, hidup dalam kasih, kesabaran, kelemah lembutan, kekudusan. Efesus 5 ayat 2. Praktek yang ketiga, menjadi alat kasih bagi Tuhan Allah melalui doa-doanya, persekutuannya, dan kesaksiannya kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat 11-12. Bagian yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian, sekarang kesimpulan daripada demonstrasi kasih Allah kepada manusia itu apa? Kesimpulan 1, tindakan nyata, bukan hanya bicara, tapi nyata dia berkorban untuk manusia, untuk sahabat-sahabatnya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Kesimpulan yang kedua, kualitas tertinggi dalam salib Tuhan Yesus itu adalah kesaksian yang paling puncak. Itu adalah demonstrasi kasih Allah kepada manusia dinyatakan. Yohanes 15 ayat 13. Kesimpulan yang ketiga, kasih yang berinisiatif, sebab Dia lebih dulu mengasihi manusia daripada manusia mengasihi Allah.
Kesimpulan yang keempat, kasih yang berkorban, agape. Walaupun manusia berdosa apapun juga, walaupun dunia hancur, gelap gulita, tapi kasih Allah sebagai terang dunia akan menerangi dunia. Kesimpulan keempat, kasih yang tanpa syarat. Kalau Allah mengendaki syarat manusia, tidak ada yang bisa mengasihi Allah. Tapi kasih Allah justru dari atas itu, tanpa syarat kepada manusia. Yohanes 3 ayat 16. Kesimpulan ke-6, tujuan damai yaitu memulihkan hubungan baik antara Tuhan Allah dan manusia. 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya terus berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, supaya saudara dan saya sungguh kita bisa membaca demonstrasi kasih Allah kepada manusia. Kita bisa meresapi, menghayati kasih Allah, dan kita bagikan bagaimana kasih Allah kepada manusia. Kita saksikan pada dunia, sehingga dunia yang dalam gelap ini terjamah kasih Allah yang tidak bersyarat itu. Immanuel. Amin.